Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia keluar dari AFF usai dicurangi wasit di laga melawan Timor Leste, jadi permintaan sebagian besar netizen. Mereka tampak sangat muak dan berbondong-bondong meminta Indonesia keluar dari AFF, terlihat dari kolom komentar video admin sebelumnya. Di sisi lainnya juga penyerang Timnas U23 Indonesia, Ramadan Sananta, melancarkan sindiran kepada wasit usai pertandingan melawan Timor Leste. Ada satu momen menarik terjadi pada menit ke-79. Tepatnya saat dari sisi kanan Beckham Putra mengirim umpan jitu menuju Sananta yang sudah siap di kotak penalti. Pemain asal klub Persis Solo tersebut juga sempat melakukan finishing yang matang meski harus terjatuh. Kemudian, bola sukses menghujam gawang Timor Leste. Namun, wasit Torpong Somsing asal Thailand memutuskan bahwa gol Sananta offside. Padahal dari tayangan ulang terlihat Sananta dalam posisi onside dan harusnya gol tersebut sah. Ramadan Sananta masih belum puas golnya dianggap offside oleh wasit. Dia memberikan kritikan pada kinerja wasit yang memimpin laga. Di laman Instagram pribadinya mengunggah ulang cuplikan gol tersebut dan mempertanyakan keputusan wasit. Haha offside, tulis Ramadan Sananta. Inilah dua alasan terkuat agar Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF. Berikut dua momen saat penggawa Timnas Indonesia U23 dicurangi wasit kala menjalani dua pertandingan di ajang Piala AFF U23 2023 kontra Malaysia dan Timor Leste. Timnas Indonesia U23 harus mendapat keputusan kontroversial dari wasit yang memberi hadiah penalti untuk Malaysia. Momen tersebut terjadi di paruh kedua saat pemain Malaysia, Fergus Tierney, jatuh di kotak penalti Timnas Indonesia U23 usai berduel dengan Kadek Arel. Padahal dalam duel tersebut terlihat Fergus Tierney menarik jersey Kadek Arel. Bahkan tak banyak kontak yang terjadi saat keduanya berduel. Yang kedua, keputusan kontroversial wasit kembali tercipta di laga kedua Timnas Indonesia U23 saat gol Ramadan Sananta ke gawang Timor Leste dianulir karena offside. Padahal dalam tayangan ulang terlihat Ramadan Sananta dalam posisi onside saat Beckham Putra melepaskan operan akurat. Keputusan luar biasa Erick Thohir di depan fans bola Indonesia. Janji gak bisa disogok dan akan jebloskan wasit ke penjara kalau terbukti main kotor. Hukuman penjara tampaknya bisa memberikan efek jera untuk para pelaku mafia bola. Itu pilihan masyarakat dari hasil survei nasional dari Lembaga Survei Indonesia dalam kurung LSI yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia pada 3 hingga 9 Agustus 2023, masyarakat tanah air mengusulkan adanya opsi hukuman penjara untuk para pelaku mafia bola. Hal itu dirasa akan membuat efek jera bagi para pelaku mafia bola yang merusak kompetisi sepak bola Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini berkomitmen akan memberantas mafia bola. Karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaktifkan kembali satuan tugas dalam kurung Satgas Mafia Bola. Survei itu ada 8 indikator hukuman paling pantas untuk pelaku mafia bola yang bisa dipilih responden. 8 indikator itu yakni penjara, tidak boleh dilibatkan dalam sepak bola lagi, denda, dibekukan sementara, pembatalan gelar juara, pengurangan nilai lain-lain, dan tidak memberikan pilihan. AFF bisa langsung bangkrut dan rugi ratusan miliar jika Timnas Indonesia tinggalkan AFF. Kini fans Timnas Indonesia geger mengamuk agar Timnas Indonesia keluar dari AFF. Dan berikut akibat fatal AFF jika ditinggal Timnas Indonesia. Kerugian pertama, AFF bakal kehilangan lokasi untuk menyelenggarakan turnamen.
Indonesia kerap kali ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen yang diselenggarakan AFF. Hal itu tak terlepas dari banyaknya stadion di Indonesia yang memenuhi standar internasional. Indonesia biasa menyelenggarakan turnamen tersebut di 2 stadion, yakni Stadion Madia, Senayan, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Tentunya kehilangan Indonesia akan membuat AFF kehilangan salah satu negara yang bisa dijadikan tuan rumah. Kerugian yang kedua, gelaran Piala AFF akan kehilangan exposure gratis. Indonesia sampai saat ini masih menjadikan ajang Piala AFF sebagai sebuah turnamen yang patut untuk disaksikan. Bahkan turnamen kelompok umur pun seperti Piala AFF U19 masih ramai dibicarakan. Pengakuan sangat jujur Shin Tae-yong soal performa aneh timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Dalam laga ini terlihat sekali bila timnas U23 Indonesia memiliki masalah terutama untuk mengalirkan bola di lini tengah ke depan. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan memang segala permasalahan yang dialami tim saat ini berakar dari tidak bisa memanggil pemain terbaik. Sehingga performa timnas U23 Indonesia bisa sangat labil, naik dan turun yang bisa dialami di setiap pertandingan. Beberapa pemain yang kami bawa di sini kami tak menyadari bila ia bisa main di turnamen ini, kata Shin Tae-yong. Dari segi pemanggilan pemain, kami tidak bisa membawa hampir 70% dari tim terbaik. Liga Indonesia sedang berjalan dan klub tak bisa mengirim pemain mereka ke turnamen ini. Jadi di setiap pertandingan level performa kami bisa berkemenang atau bahkan bisa sangat jatuh. Karena dengan situasi terbatas dan situasi yang sulit ini buat kami, tambahnya.